Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas S1 ingin menjelaskan materi dari manajemen keuangan, yaitu rasio perusahaan. Rasio perusahaan yang terdiri dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Perkenalkan, saya Fitri Hayati dengan NPM 10120210. Perkenalkan, saya Dewi Kayandani dengan NPM 102020254. Perkenalkan, saya Hairunisa dengan NPM 101202810. Perkenalkan, saya Lisna Yulia Lestari dengan NPM 101202999. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kaira Ramdhani dengan NPM 101200254E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan perusahaan. Yang pertama, rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan liabilitas lancarnya. Rasio likuiditas atau disebut juga bisa disebut sebagai aset likuid atau liquid assets merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Rasio likuiditas ini mempunyai dua rasio yang sangat penting, yaitu yang pertama rasio lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa liabilitas tersebut lancar ditutupi aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Dalam rasio lancar terdapat rumus, yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar per liabilitas lancar. Dicontohkan dalam rumusnya sama dengan 1000 sen per 310 sen sama dengan 3,2x. Rata-rata industri 4,2x. Rasio lancar ini meliputi kas, efek yang dapat diperdagangkan, piutang usaha, dan persediaan. Liabilitas lancar alias terdiri dari utang usaha, upah, dan pajak yang masih harus dibayar. Kemudian rasio likuiditas yang kedua terdapat rasio cepat atau rasio asites. Rasio ini dihitung dengan menggunakan persediaan dari aset lancar dan kemudian membaginya dengan liabilitas lancar. Rasio cepat atau rasio asites atau disebut juga sebagai quick ratio atau asites ratio, yaitu yang dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan kemudian membagi sisanya dengan liabilitas lancar. Terdapat rumus dari rasio cepat, yaitu aset lancar dikurangi persediaan per liabilitas lancar. Dalam contoh dikemukakan 385 sen per 310 sen sama dengan 1,2x. Rata-rata industrinya yakni 2,2x. Selanjutnya, saya Hairunisa dengan NPM 101202810 yang akan menjelaskan rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan elemen penting untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Keberhasilan perusahaan dibuktikan dengan kemampuannya bersaing di pasar. Semua perusahaan bergantung pada keuntungan maksimum. Laba adalah indikator kunci keberhasilan perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba adalah suatu tolak ukur persentase
yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat memperoleh laba pada tingkat yang dapat diterima. Di sisi lain, profitabilitas dapat ditentukan dengan menghitung berbagai kriteria yang relevan. Salah satu kriteria adalah rasio keuangan yang menganalisis posisi keuangan, hasil operasi, dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Adapun rasio profitabilitas menurut para ahli, yang pertama menurut Munawir 2002, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, menurut Brigham dan Houston 2006, definisi profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Yang ketiga, menurut Susan Irawati 2006 halaman 58, rasio keuntungan atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, biasanya semesteran, triwulan, dan lain-lain, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam operasi secara efisien. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang pertama ada margin laba kotor, gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapat oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang terpakai untuk memproduksi atau jasa. Rumus perhitungan laba kotor menurut Ann Robert 1997 sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua ada margin laba bersih, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin menurut Ang 1997 dihitung dengan rumus berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Nah, ketiga ada rasio pengembalian aset. Return on asset ratio. Return on asset ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return on asset merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada. OA penting bagi perusahaan jasa dan penelitian ini karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA, maka menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik dikarenakan tingkat kembalian return semakin besar. Menurut Ann Robert dapat dihitung dengan menggunakan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang keempat, rasio pengembalian ekuitas, return on equity ratio. ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham yang merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi. ROE merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal saham sendiri. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham dan seringkali digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang sama. ROE yang tinggi seringkali mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan memiliki biaya yang efektif. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut telah memilih untuk meningkatkan tingkat utang yang tinggi berdasarkan standar industri, ROE yang tinggi hanyalah merupakan hasil dari asumsi resiko keuangan yang berlebihan. Menurut Kashmir, ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ROE
laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima ada rasio pengembalian penjualan, return on sales ratio. Return on sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel, produk seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap upah penjualan yang juga disebut margin operasional, operating margin, atau margin pendapatan operasional. Berikut rumus untuk menghitung return on sales. ROE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Yang keenam ada pengembalian modal yang digunakan return on capital employed. Return on capital employed (ROC) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud dalam ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROC mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah EBIT, yaitu Earning Before Interest and Tax. Berikut rumus ROC yang sering digunakan. ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, atau ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi per total aset dikurangi kewajiban. Yang ketujuh ada return on investment (ROI). Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus dari return on investment menurut Ang 1997 adalah laba atas investasi dikurangi investasi awal per dibagi investasi dikali 100%. Yang kedelapan, earning per share. Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Menurut Sofyan Safri, earning per share merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, pada umumnya perusahaan manajemen perusahaan pemegang saham biasanya dan calon pemegang saham sangat tertarik akan earning per share. Earning per share merupakan satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Smith, EPS dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferred dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Sebagai informasi, rasio perbandingan dari beberapa ukuran yang umumnya dinyatakan oleh angka. Nah, salah satunya adalah rasio solvabilitas, yang biasanya dipakai untuk mengukur apakah keuangan perusahaan asuransi sehat atau tidak. Dengan begitu, nasabah produk asuransi jangka panjang seperti produk asuransi jiwa bisa menilai perusahaan sebelum memilikinya. Rasio solvabilitas atau leverage ratio atau solvency ratio membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki kreditor atau pemberi utang. Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki pemegang saham, perusahaan tersebut kurang leverage. Jika kreditur atau pemberi utang, biasanya bank, memiliki aset secara dominan, perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Solvabilitas perusahaan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Kemampuan ini nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.
Ada 3 jenis rasio, solvabilitas, dan rumusnya. Yang pertama ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Memiliki rumus debt to equity ratio atau DER, total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau DER membandingkan total liabilitas dan ekuitas. Utang tidak boleh lebih besar dari modal, supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik, karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih, dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio bertujuan mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk pengertian modal dan jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar. Yang kedua ada debt ratio atau rasio utang yang memiliki rumus rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Debt ratio atau rasio utang memiliki seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang Debt ratio atau rasio utang memiliki rumus rasio utang total utang dibagi total aset dikali 100%. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang atau liabilities dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas adalah dua hal yang berbeda, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas. Aset perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu, sehingga menjadi milik perusahaan. Sementara ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas sesuai hakikat akuntansi. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Besaran persentase rasio ini minimum 100% atau 1:1, artinya Rp1 utang jangka panjang bisa dijamin Rp1 aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang perusahaan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kreditor biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi perusahaan aman, sehingga berpeluang lebih tinggi tidak akan bangkrut. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin aman atau solvable. Yang ketiga ada times interest earned ratio yang memiliki rumus time interest earned ratio laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Rasio ini disebut juga interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Manfaat rasio solvabilitas. Ada beberapa manfaat perusahaan memakai rasio solvabilitas. Salah satunya, rasio ini akan mempermudah pihak manajemen dan investor untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atas laporan keuangan. Manfaat lain dari rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utangnya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang serta bunganya. Yang ketiga, untuk meninjau keseimbangan dengan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Yang keenam, untuk mengetahui beberapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap modal perusahaan. Selanjutnya, ada rasio keuangan terakhir, yaitu rasio aktivitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, saya Lisna Yulia Lestari dengan NPM 101202999.
Berikut saya akan menyampaikan mengenai rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Pada dasarnya, rasio aktivitas ini adalah untuk mengukur seberapa cepat bisnis dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai atau penjualan, dan merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik bisnis tersebut dijalankan. Rasio ini juga digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkan. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisis rasio perputaran. Rumus rasio aktivitas adalah total aset perputaran sama dengan penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Dan jenis-jenis rasio aktivitas yang pertama, rasio perputaran aset lancar atau disebut juga current asset turnover. Mirip dengan rasio perputaran persediaan, perbedaannya adalah rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya, seperti kas, inventaris, dan piutang. Rumusnya adalah perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Yang kedua, rasio perputaran modal kerja atau disebut juga working capital turnover. Rasio ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Rumusnya adalah penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Yang ketiga adalah rasio perputaran piutang. Rasio ini untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Kita harus menghitung rasio perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan likuiditas piutang dapat dihitung sebagai berikut. Perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Yang keempat ada rasio perputaran hutang atau account payable turnover. Ini adalah rasio lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis aktivitas suatu perusahaan. Berbeda dengan perputaran piutang, rasio ini mengukur berapa kali per tahun perusahaan membayar hutangnya kepada pemasok atau kreditor. Rumusnya adalah rasio perputaran hutang sama dengan harga pokok penjualan dibagi hutang usaha. Yang kelima ada rasio hutang beredar atau days payable outstanding. Untuk mengukur jumlah hari yang rata-rata dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditor. Anda memerlukan rasio hutang beredar dan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Hari hutang sama dengan hutang usaha dibagi rata-rata biaya penjualan harian. Yang keenam ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini menunjukkan berapa hari dan biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumus perhitungannya adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Yang ketujuh ada rasio perputaran kas atau cash turnover. Efisiensi penggunaan kas perusahaan ditunjukkan oleh rasio perputaran kas. Ini mengukur berapa kali kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas. Biasanya nilai rasio yang tinggi ini dianggap lebih baik, karena hal ini berarti perusahaan menggunakan kasnya secara efektif dan lebih sering melakukan penyerahan. Yang kedelapan ada rasio siklus operasi atau operating cycle. Siklus operasi adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Dengan kata lain, ini adalah periode antara tanggal perolehan barang dan tanggal realisasi kas dari penjualan. Rumusnya adalah siklus operasi sama dengan perputaran piutang dalam hari ditambah perputaran persediaan dalam hari. Yang kesembilan, ada rasio siklus konversi kas atau cash conversion cycle. Pengukuran lain dari efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan adalah siklus konversi kas. Ini didefinisikan sebagai jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. Ini juga sering disebut sebagai rasio net operating cycle dan dapat dihitung dengan rumus berikut. Siklus konversi kas sama dengan periode konversi persediaan
ditambah periode konversi hutang dikurangi periode konversi hutang. Dan ada 3 tahap perhitungan siklus konversi kas. Yang pertama, mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan bahan, memproduksi dan menjual produk jadi. Yang kedua, mengukur waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan kas untuk barang yang dijual atau piutang. Yang ketiga, mengukur waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang kepada pemasoknya. Dan berikut manfaat rasio aktivitas. Yang pertama, membantu membandingkan pengembangan bisnis di lini operasi yang sama. Yang kedua, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang benar, dan membuat Anda dapat melakukan koreksi yang diperlukan dan menjalankan bisnis yang dapat dilakukan. Yang ketiga, menyederhanakan analisis dengan menyediakan data keuangan dalam format sederhana, yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, investor dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh rasio aktivitas karena didasarkan pada angka dan data yang akurat. Sekian presentasi mengenai rasio aktivitas. Berikutnya adalah contoh. Berikutnya akan dipaparkan contoh studi kasus dari PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus perusahaan telekomunikasi Indonesia pada rasio likuiditas. Di sini terdapat tabel 1 tentang perbandingan current ratio pada perusahaan telekomunikasi periode tahun 2011 sampai 2015. Di sini sudah terdapat gambar laporan keuangan perusahaan yang datanya diolah 2017. Kemudian, current ratio-nya, hasil penelitiannya seperti ini. Daripada tabel 1 untuk rasio likuiditas pada PT Telekomunikasi Indonesia, untuk tahun 2011 masih berada dalam posisi liquid karena masih kurang dari 100%. Sedangkan dari tahun 2012 sampai dengan 2015, perusahaan mampu membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang dimilikinya atau dapat digolongkan ke dalam perusahaan yang liquid karena berada di atas 100%. Sedangkan untuk PT Indosat, PT XL Axiata, dan PT Smartfren Telekom dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam keadaan yang kurang baik. Masih mengalami naik dan turun di mana posisi perusahaan dalam kondisi likuid kurang dari 100%. Hal ini terjadi karena besarnya nilai aktiva lancar sebagai jaminan atas hutang lancarnya lebih kecil. Pada perhitungan rasio ini, PT Smartfren berada pada posisi yang paling tidak baik dibandingkan dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. Mengapa? Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai kas dan penurunan investasi jangka pendek perusahaan, sedangkan nilai hutang lancar sebagai pembagi nilainya mengalami peningkatan yang disebabkan karena hutang usaha selama periode 5 tahun tersebut meningkat sehingga di tahun 2011 sampai 2015 nilai current ratio ini mengalami penurunan. Untuk studi kasus rasio berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi Indonesia. Analisis rasio profitabilitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu. Pada analisis ini, rasio yang digunakan adalah rasio imbalan modal pemilik return on equity. Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel yang saya tunjukkan. Dari data pada tabel 2, untuk rasio
profitabilitas pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 24,9% dibandingkan tahun 2011 yang berada pada posisi 23,1%. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengalami peningkatan ekuitas dan laba pada tahun tersebut. Namun kondisi tersebut tidak bertahan karena pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 perusahaan terus mengalami penurunan dalam menghasilkan laba. Hal yang sama juga terjadi oleh PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk yang secara terus-menerus mengalami penurunan perolehan laba. Dalam analisa rasio ini, PT Smartfren Telekom Tbk yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak aset dari perusahaan yang tidak produktif sehingga hasil yang didapatkan jumlah modal lebih banyak dibandingkan dengan laba bersih perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada gambar 2. Pada tabel 3 ini menunjukkan rasio solvabilitas dibandingkan perusahaan lainnya pada PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk hampir di setiap tahun, terutama pada tahun 2014, memiliki rasio yang cukup baik, yaitu sebesar 82,4%. Hal itu menunjukkan bahwa ekuitas yang dimiliki perusahaan ini sebagian besar masih didanai oleh pemegang sahamnya, dan sebagian lainnya didanai oleh kreditur. Namun, pada tahun 2015 dapat terjadi karena mengalami kenaikan sebesar 96,8%. Kondisi tersebut dapat terjadi karena peningkatan jumlah hutang lebih besar daripada jumlah modalnya. Pada PT Indosat Tbk menunjukkan hasil yang tidak baik karena pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan terus-menerus karena sebagian besar aktifannya dibiayai oleh hutang. Sehingga itu dapat menambah hutang-hutangnya dalam perusahaan tersebut. Kondisi ini tidak berbeda jauh juga dengan PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk yang masih mengalami ketidakstabilan pada perhitungan rasio ini. Belum mampu memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Pada rasio ini dapat dikatakan baik jika rasio ini di atas 1 atau berada di atas 100%. Artinya, aktiva lancar terus jauh di atas jumlah hutang lancar. Sekian studi kasus dari PT Telekomunikasi Indonesia pada rasio keuangan solvabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 5 S1 Manajemen dari Institusi STI STM di Bandung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang telah kami paparkan, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.